Gampang. Oke. Tinggi Yuk, ya. sebelum kita mulai, posisinya diberi dulu, tegak badannya. Silakan atur nafas perut dulu. Seperti biasa, nafas perut itu tarik lewat hidung, perlahan kembungin perutnya. Setelah penuh, buang perlahan, kempesin, gitu ya. Ketika kita nafas perut, yang dicari adalah irama. Ya, bagaimana dia mengalir ke berikutnya. Saya izin mute ya, biar nggak tabrakan. Oke, full konsentrasi. Rasakan banget, udaranya masuk kerasa, kembungnya kerasa. Karena kita kan ceritanya awal-awal gitu ya. Buangnya juga kerasa. Seiring dengan kita merasakan nafas, semua hal-hal yang seharian kita pikirin disimpan dulu. Fokus pada nafas aja dulu. Karena nafas adalah salah satu cara kita buat berfokus pada saat ini. Ini yang nanti akan memperpanjang si konsentrasi kita. Terusin konsentrasi. Terus bari saya cek dulu satu-satu ya. Terus. Oke. Wah, enak nih. Terus. Siap. Bagus. Oke. Kalau teman-teman nafasnya fokus, konsentrasi itu kayak mengerucut gitu, makin tenang, makin tenang, makin tenang. Maka pada saat itulah kita pas banget buat berdoa. Mari kita buka latihannya dengan berdoa. Semoga apa yang kita latih terhitung ibadah, bermanfaat, dan menjadi sarana buat self-healing gitu ya. Habis dulu. Oke. Ya, kita mulai dengan gerakan standar pakai nafas perut ya. Gerakannya tarik yang buka tangannya, penuh di sini, buang ke bawah. Ya, silakan dimulai masing-masing. Kalau udah habis, buka lagi, penuh, buang lagi. Ya. Oke. Ya. Perlahan, makin pelan, makin bagus. Yang teman-teman, yang Akang dan Teteh harus fokuskan adalah dua hal. Yang pertama, buangnya jelas harus sampai habis ya. Itu mah bukan, udah nggak boleh ditawar. Yang hal lain yang harus difokuskan adalah sinkron. Pas nafasnya penuh, pas merentangnya penuh. Pas buangnya habis banget, pas di bawah. Dan setiap bergerak, kerasa minimal gesekan udara dengan sela-sela jari. Kalau yang udah kerasa padat-padat, rasakan padat-padatnya. Ya, padat-padat inilah yang akan membantu kita nanti untuk membuka jalur-jalur energi. Latihan kita hanya seminggu sekali, harus efektif, hanya 40 menit, maka hasilnya harus penuh manfaat. Artinya latihannya harus maksimal. Memaksimalkan latihan dengan atur nafas yang benar, buang sampai habis, dan rasakan selalu kepadatan energinya. Oke, lanjut ya, terus ya. Fokus, konsentrasi. Iya, nice. Dipelanin, makin pelan. Fokus ke mulai ngerasain kepadatannya, kepadatan habis. Masih. Fokus banget rasain kepadatannya.
Terus masih satu-satu saya cek dulu. Terus yuk mulai terus. Iya bagus ini. Nice yuk Kang Kamarudin. Terus. Sampai kerasa ya, sampai kerasa dulu. So, oke. Saya tunggu dulu sebentar ya. Ini kayaknya masih perlu waktu sedikit lagi buat naikin. Rasain banget. Fungsi nafas perut adalah di awal-awal di awal latihan untuk menyiapkan energi untuk diolah. Bahan-bahannya lagi disiapin kalau bikin kue. Pastikan nggak ada yang kurang, semuanya maksimal. Yuk, bagus. Mulai ke nafas dada, tarik lewat hidung, kembungkan dadanya pas penuh, tahan di sini, tahan dulu, pas sudah siap, buang ke bawah. Sama gerakannya, cuman pakai nafas dada. Konsentrasi penuh. Di sini teman-teman akan ngerasain energinya makin besar. Padatnya makin kerasa. Tekanannya makin kuat. Iya, bagus banget. Ini bagus. Pak Safei oke, Bu Is oke, dua-duanya oke. Terus Kang Dwi, Kang Joko terus. Ayo Bu Nani. Nafas dada ya, tarik lewat hidung, kembungkan dadanya, tahan dulu, buang perlahan lewat mulut. Nariknya boleh cepat nggak apa-apa, nahannya boleh sebentar nggak apa-apa, tapi buangnya harus sampai habis, banget baru boleh tarik. Terus Kang Dwi bagus. Terus Teh Nani terus. Yuk Kang Joko terus. Yes, nice. Bagus. Habis ya, habis banget. Habis banget. Kalau habis banget cepat energinya terbentuk, terbangun. Nice, good. Bagus. Ya, bagus banget. Habiskan nafasnya, tangannya taruh depan, hadap-hadapan. Ya, set. Coba rasakan yang padat-padat tadi. Boleh maju mundur sedikit. Just gitu ya. Jauh dekatkan. Jauh deketin. Pas dekat kan kerasa biasanya rada padat. Tas, dapat. Gituin lagi supaya kita makin peka dulu. Ya. Atur nafas dada, goyangin aja gitu. Tarik buangnya mah nggak sesuai dengan gerakan. Terus yang penting rasain dulu sih kepadatannya dulu. Ya, padat-padatnya rasain dulu. Terus. Ya, padat-padatnya dulu. Sut. Tarik nafas dada ke atasin, tarik. Tahan dulu diam. Buang ke bawah. Padatnya kerasa. Full habis. Habis banget. Kalau udah habis banget, tarik pelan-pelan ke atas lagi. Tahan dulu. Rasain kayak bikin mangkok. Itu ada berat-berat sebetulnya di situ. Buah. Kerasa berat. Habis banget.
Kalau udah habis, tarik lagi masing-masing ya. Atur nafas masing-masing. Karena teman-teman yang tahu nafasnya sampai mana yang terbaiknya. Ya, yang penting buangnya sampai habis aja. Tarik sama tahan nggak usah dipikirin dulu. Yang penting buangnya sampai habis. Kalau udah siap, push lagi ke bawah. Terus. Ayo, Kang Dwi terus. Tenani terus. Ya, hari ini targetnya adalah kita naikin kepekaannya supaya nanti di latihan-latihan berikutnya jadi jauh lebih mudah. Ya, sampai dapat si padetnya kerasa. Ya, ke bawah itu bukan cuman gerakin tangan, dia padetnya ada. Ya, pas naik bikin mangkok kerasa kayak pegang sesuatu berat. Tahan dulu, pas buang, begitu hadap ke bawah, cari, rasakan ada padet di situ. Jadi ke bawah itu kayak ngedorong bola. Ada bola gede, kita dorong, sensasinya mirip kayak gitu. Cari sampai dapat itu ya, tugas kita nyari sensasi padetnya. Ya, tugas hari ini, latihan hari ini ngulik kepadatan. Karena kalau buat terapi, indikatornya adalah padatnya harus kerasa dulu. Putaran mungkin belum kerasa, nggak apa-apa, tapi padatnya harus kerasa dulu. Begitu bisa ngerasain padat, artinya kita bisa pakai buat terapi. Ya, kalau teman-teman, ya udah, sok terusin dulu, fokusin dulu. Ya, merasakan adalah bagian pertama dari proses kita berlatih dan terapi. Full, habis. Terus, ulik, yuk. Oke, good. Terus. Iya. Sampai kerasa ya padatnya ya. Pikiran perasaan main. Pikiran perasaan main. Terus, bagus. Eis dan Teis bagus. Kang Syafai oke. Kang Dwi dapat itu. Yuk. Kang MT New terus. Yuk Kang Joko. Oke, dikit lagi masih. Ya, simpel banget ya. Gerakannya simpel, nggak usah dipikirin, Pak. Fokus perasaan itu ngerasain energinya. Ngerasain energinya. Ada itu. Semuanya juga ada. Kelihatan kok semuanya ada. Terus, oke. Ya. Tangannya hadap-hadapkan lagi. Buang sampai habis, terus tangannya hadap-hadapkan lagi. Oke. Rasakan kepadatan antara kedua belah tangan. Kalau perlu digoyang-goyang nggak apa-apa. Yang penting ada dulu kerasa padatnya. Ya. Perhatiin gerakannya, tarik, lebarin, tahan dulu, pas buang, deketin, rasain padatnya, terus kedepanin, shoot ke sana. Gitu ya. Kalau udah habis, tarik lagi, set ke sini, lebarin. Ini enakan di sini. Kayak nanti ada kayak ngayun. Pas tahan dulu, pas buang, deketin dulu, rasain padatnya, terus kedepanin. Jus ke sana. Habis, ulangi lagi. Ya, sok masing-masing. Ya, diulik ya. Diulik itu dicoba dengan sangat apa ya? Dicoba benar-benar gitu. Dicari benar. Yang kecil-kecil perintilannya, sensasi-sensasi kecilnya perhatiin banget. Deketin, padatnya rasain, hadapin ke depan. Terus, biasanya malah dia rada cepat majunya gitu. Zus ke depan. Tarik, gituin lagi. Biasanya pas melebarnya dia jadi cepat. Tes. Gitu dulu. Yuk, coba.
Oke, terus bagus. Ya, satu. Terus. Oke, sambil dibantu setting sedikit ya. Terus. Ya. Yo, terus. Habis ya, nafasnya sampai habis. Kalau nafasnya sampai habis, kita itu pasti capek. Ketika kita capek, energi yang dihasilkan bakal besar. Ketika kita capek, badannya jadi peka, energinya jadi kerasa. Jadi capek itu perlu. Ya teman-teman, kalau latihan olah nafas itu capek di awal-awal apalagi. Capek itu perlu supaya kita bisa benar-benar latihannya. Terus, ada Kang Dharma. Terus Kang, apalagi nafas dada ya Kang ya. Simpel banget, rasain kepadatan, lebarin, tarik, tahan dulu, pas buang, deketin, kerasa padat, terus ke depan nih. Des. Kalau udah habis banget, tarik lagi pelan-pelan. Ya. Yuk, terusin. Yes, bagus. Ya, udah mulai dapat nih. Iya, terus diulik terus ya. Setiap rasa sedikit pun dirasain. Ambil. Terus fokus di yang kepadatan itu, kepadatannya. Terus. Ya. Bagus. Oke, saya bantu kuatin sedikit. Teman-teman fokus di situ. Kita coba bantu kuatin ya. 1, 2, 3. Oke, bagus. Terus. Ya, bagus. Oke, bagus. Gerakan masih sama, cuman pas nariknya tangannya hadapkan ke dada. Tarik. Baru sebelah. Das. Pas buang, padetin. Baru das. Gitu ya. Perubahannya cuma satu, pas tarik dia hadapkan telapaknya ke arah dada. Gitu. Nanti biasanya akan kerasa lebih padat. Karena udah level berikutnya ya. Das, gitu. Kan ini berat nih. Saat kesampingin. Dar. Jadi kayak meledak nanti. Teng. Ke samping. Ya. Cukup. Cukup. Udah cukup masuk energinya. Terusin ya. Bukan cukup selesai. Terus. Salah saya. Terus. Terus. Ini this is good. Bagus. Betul Teh Nani. Dan beratnya kerasa. Pas ngambil tuh beratnya kerasa. Peng. Das. Sampai. Iya bagus. Iya bagus. Buang sampai habis ya. Buang sampai habis. Kalau nggak habis, latihannya akan terasa sulit majunya gitu. Buangnya harus sampai habis. Capek iya, tapi nanti cepat kerasanya. Buangnya sampai habis. Habis banget, banget, banget. Terus, yes, bagus. Terus. Iya, nice. Dikit lagi, paksa, paksa, paksa. Hanya boleh nafas dada, hanya boleh nafas dada. Tidak boleh nafas yang lain ya. Nafas dada, paksain. Terus, pas narik telapaknya ngadep ke dada. Oh, jadi kayak pegang balon, terus balonnya di press gitu. Kerasa nanti ada padatnya tuh jelas gitu.
Iya, masih dikit lagi. Yuk paksa sedikit lagi. Supaya lebih dahsyat lagi. Yuk paksa sedikit lagi. Cek bentar. Terus. Ya, oke, nice. Tarik, habiskan nafasnya, tarik tangannya, taruh samping dada, diem aja dulu di sini. Tarik, tahan, buang, gini posisinya. Tarik, tahan, buang, gitu ya. Telapaknya bikin kayak cakar, kayak pegang bola. Udah kerasa atau belum, nggak masalah. Kayak cakar, bikin cakar gitu. Set, kayak megang bola. Ini gini, cus gitu ya. Taruh di sini. Set. Fokus pikiran perasaan ke telapak tangan yang pegang bola ini. Ya. Saya sampaikan lagi, latihan ini hari ini fokusnya meningkatkan kepekaan teman-teman supaya nanti jelas energinya kerasa. Ya, modal buat terapi, modal buat latihan. Fokus dulu. Oke. Gerakan kita depan, atas, bawah. Ingat-ingat ya, depan, atas, bawah. Depan, atas, bawah. Jadi gerakannya tarik di sini, tahan, pas buang, depan, cakar, dorong. Pas cakar ini, rasain dulu ada tekanan di depan, lalu dilawan. Gitu. Cakar, fokusnya sampai habis. Kalau sudah habis, cakarnya hadapin ke dada, tarik lagi. Sud di sini sampai sini. Tahan, depan tadi ya. Berarti sekarang atas. Pas buang, hadapin ke atas, tek ke atas. Sud gitu. Habis. Kalau udah habis, cakarnya hadapin ke bawah, tarik lagi. Set. Samping dada, tahan. Depan, atas, berarti sekarang bawah. Cakarnya hadapin bawah. Fus. Habis banget. Cakarnya hadap ke atas, tarik lagi ke sini, gitu ya. Yuk, mulai masing-masing. Gerakannya simpel ya, depan, atas, bawah. Cakar terus. Begitu narik-narik, kita selalu ngadepin ke badan. Badan lagi, badan lagi, badan lagi, gitu ya. Dan mulai masing-masing. Yuk, terus. Pas AVI, terus, yuk. Ntar saya cek detail satu-satu. Ya. Ya, tuh, nice. Ayo Kang Dwi. Cakar, cakar, cakar. Posisi tangan cakar. Kenapa cakar? Kalau kita bentuknya cakar, dia energi lebih cepat ngumpulnya ngebentuk bola. Biasanya akan ngebantu kita buat ngerasain. Ya, selalu rasakan si energinya, selalu rasakan si energinya. Rasain beratnya dulu, baru dilawan. Ya, bukan dikejangin dari awal. Rasakan tolakannya dulu, kepadatannya dulu rasakan, lawan. Nanti tangannya kejang sendiri. Karena melawan berat. Ya seperti tangan teman-teman lagi diem terus ditaruh barbel, otomatis kan dia nggak mau turun, otomatis dia jadi kejang sendiri, persis kayak gitu ya. Tangan teman-teman lagi terbuka, ditaruh gelas, karena gelasnya nggak mau jatuh, pasti teman-teman nahan, gitu ya. Melawan, persis kayak gitu. Jadi gerakan kita selalu melawan tolakan itu, maka tolakannya nanti akan jadi gede, jadi lebih dahsyat. Artinya teman-teman jadi makin peka. Capek iya, tapi peka. Terus. Ih, bagus. Kang Dharma bagus. Hati-hati pas nariknya. Terus. Tuh, dibantu seketik. Dan nariknya juga terus kerasa. Walaupun dia jadi nggak sedahsyat pas ini, tapi terus dirasain. Jadi pas narik itu biasanya kalau dada sih berat ya. Cuman kalau di atas minimal kita kayak tangan kita di air terus ngegores air gitu. Terus. Ya, di tahap awal-awal ini fokusin aja dulu di melawan tolakan. Ya, saya berharap teman-teman maksimal di sini melawan tolakan.
Saya ulang lagi, kita itu bergerak tidak pernah mendorong biasa. Tidak pernah mendorong biasa. Kita itu selalu melawan tolakan, sehingga otot-otot kita akan kejang spesifik. Hanya otot-otot tertentu saja yang kejang. Itu adalah jalur energinya. Kunci supaya cepat kebuka. Terus. Ayo, paksa. Buang sampai habis. Ayo. Buang sampai habis. Bisa. Dikit lagi. Yuk, dikit lagi. Nafasnya ada yang masih belum ini. Habis. Kesulitan sampai kesusah. Sampai susah nafasnya juga. Ayo, ayo. Yuk, paksa Kang Dharma. Ayo terus. Terus. Kang MT New, ayo. Yuk, bisa. Tarik, tahan, dan buang terus kerasa ya. Dikit lagi. Depan, atas, bawah. Depan, atas, bawah. Terus. Depan, atas, bawah. Depan, atas, bawah. Depan, atas, bawah. Maksimal, fokus, konsentrasi, rasakan terus. Di sini teman-teman ngerasain banget tolakannya. Nanti gerakan berikutnya mungkin berkurang, tapi kalau dibangun di sininya bagus, ke depannya bagus. Akan mudah gerakan selanjutnya. Ayo, paksa. Yuk, semangat, paksa. Oke, bagus. Selesaikan sampai buang nafas. Baik di gerakan manapun, buang nafasnya habisin, tarik, taruh lagi samping dada. Si cakarnya masih, konsentrasi. Habis buangnya ya. Terus, fokus dulu, diam aja dulu di sini. Rasakan di telapak tangannya, ada bola di situ. Oke, nah sekarang kita sedikit gabungin ya. Perhatiin sedikit, di sini teman-teman akan harus konsentrasi banget sih. Ya. Gerakannya simpel, tarik. Kan tadi depan, atas, bawah ya. Sekarang juga sama, depan, atas, bawah, tapi dalam satu kali nafas. Tarik yang dalam, tahan dulu, pas buangnya dipelanin. Depan, masih buang, habis banget di sini. Baru tarik lagi. Jadi satu kali nafas, depan, atas, bawah. Ini tekanannya mungkin nggak sebesar yang tadi, tapi jalurnya akan kebuka, ya, akan disiapin buat itu. Ya, masing-masing mulai masing-masing. Yuk, ya tarik yang dalam, tahan dulu, pas buang, sambil buang ke depan, buang ke atas, buang ke bawah, habis banget, baru tarik. Ya, kuncinya di habis banget baru tarik. Terus, yuk. Bagus. Kang Joko bagus. Yo, udah ngalir bagus. Ya, Kang Dwi oke, good. Ayo Bu Nani bagus. Ya. Capek wajar ya. Mungkin nafas ketiga, nafas keempat teman-teman bakal capek banget kalau buangnya sampai habis. Tapi artinya, dan itu artinya adalah latihannya benar. Yuk. Ayo. Depan, atas, bawah. Yes. Paksa sedikit. Ini udah masuk di intinya. Latihan inti kita ini kok. Yuk. Jadi dimaksimalin. Latihan inti kita ini. Hari ini. Yes. Terus. Ayo, Kang MT now. Terus, Kang. Saya lupa namanya. Yuk, ayo paksa. Ayo, buis, terus yuk.
Terus. Fokus. Iya. Habis. Ayo, nafas nggak habis, nggak akan kerasa dahsyatnya. Yuk. Masih, paksa sedikit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Depan, atas, bawah, habis. Baru tarik. Das. Dirasain semuanya. Tahan dulu. Baru depan, atas, bawah. Habis. Nafasnya harus habis. Yuk. Yuk, paksa Kang. Ayo Kang Dwi, paksa. Yuk, sayang banget. Kalau nggak, oke. Apa ya? Kan nafas kita tuh membangun gitu ya. Naik satu lagi. Selalu harus nafas yang sama, nafas dada terus. Hati-hati ya. Kalau pakai nafas yang lain dia ambruk lagi itu. Kayak bikin rumah dari kartu gitu ya. Kan suka zaman dulu gitu ya, main kartu di segitigain, numpuk atas, bruk lagi kalau nafasnya bukan nafas dada. Ayo, terus. Sayang banget. Yuk, sayang banget. Teman-teman udah kerja keras sejauh ini, maka paksakan. Yuk, setengah menit lagi kok, 30 detik lagi, paksa. Yuk, bisa. Pasti bisa. Yang bilang nggak bisa mah cuma pikiran kita kok. Badannya masih kuat. Yuk. Badannya pasti masih kuat. Yuk. Ya, habiskan nafasnya, selesaikan. Tangan masih samping dada. Fokus konsentrasi, masih cakar. Rasakan dulu. Oke. Di sini hati-hati ya, nggak harus fokus ya. Sayang, udah dikumpulin gede-gede. Oke, habis. Tangan taruh samping dada, gerakan yang awal lagi, tarik ke sini, tahan di sini, buang ke sini. Tangannya cakar. Ya, mulai. Nanti tarik, buka lagi, tahan di samping, buang, das ke sini. Yang terbaik ya, rasakan perbedaannya, yang awal seperti apa, dan setelah bekerja keras seperti ini seperti apa. Pasti beda jauh. Terus. Ya, fokusin dulu. Ini kita mau mengendalikan, nanti kita simpan. Terus. Ya, bagus. Ya, soft, biar saya bisa lihat jelas. Yuk, terus. Dikit lagi, nggak sampai 2 menit. Dikit lagi, nggak sampai 2 menit. Terus. Iya, terus Kang Dwi. Bagus. Sedikit lagi. Iya, terus. Oke. Tangannya, selesaikan nafasnya habis, tangannya taruh di atas paha. Terbuka ke atas, masih bentuk cakar. Oke. Fokus, konsentrasi, tenangkan pikirannya, posisi benerin lagi, tegak, tarik yang dalam, tahan yang lama, buang sampai habis. Cepat nggak apa-apa buangnya, yang penting sampai habis. Fokus pikiran perasaan, semuanya diarahkan ke merasakan kedua belah telapak tangan. Sensasi apa yang terasa, rasakan saja. Biasanya ada gerenyam-gerenyem, ada kayak padat-padat, ada kayak hangat-hangat. Pilih yang sensasinya padat, ya kayak pegang bola gitu. Fokus di situ. Oke.
ikuti instruksinya. Kalau teman-teman enaknya tutup mata nggak apa-apa. Kalau lebih gampang ngebayangin gitu ya. Teman-teman rasakan si kedua belah telapak tangan, bayangin dulu, rasakan bahwa di sana ada energi yang berkumpul. Sebetulnya itu bentuknya muter, gitu ya, kayak bola muter. Teman-teman niatin si bola ini makin padat. Niatin aja. Bayangkan dulu. Ya, kenapa bayangkan? Karena energi itu bergerak sesuai perintah dari gelombang otak kita. Kalau kita perintahkan A, dia A, B, dia B. Maka ketika kita membayangkan dengan jelas dia makin padat, maka dia akan jadi padat. Dia akan berusaha jadi padat. Fokusin di situ. Itu caranya seperti itu. Jadi bukan halusinasi ya. Itu cara kita memerintahkannya. Full habis, fokus, padat. Hitungan 3, niatkan lebih padat lagi. 1, 2, 3. Kalau jari-jarinya jadi kejang sendiri, itu wajar. Artinya memang kita jadi lebih peka, lebih kerasa. Ya. Saya hitung lagi sampai 3, hitungan 3, energinya bayangkan lebih padat lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kalau teman-teman nyamannya tutup mata, sambil tutup mata juga nggak apa-apa. Telapak tangan kanan taruh di dada kiri. Dengan pegang bola ini kan, ini kayak pegang bola tenis kan. Telapak tangan kanan taruh di dada sebelah kiri, jangan nempel, kasih jarak sedikit. Telapak tangan kiri tempelin di kanan, di perut bagian kanan. Bayangin liver gitu ya. Kalau atau bagian perut aja. Sama jangan nempel, kasih jarak. Fokusin, konsentrasi, putar. Hitungan 3, bayangin energinya lebih padat lagi. 1, 2, 3. Atur nafas. Di awal-awal kita gedar pakai nafas saja ya. Oke, kita bakal ngatur nafas yang terbaik ya. Hitungan mulai kita tarik bareng-bareng. 1, 2, tarik dada. Mungkin nggak terlalu kerasa padatnya. Tahan dulu. Aba-aba buang. Lebih padat lagi energinya. Buang. Habis banget. Kalau udah habis banget, tarik masing-masing. Terus buang, tahan, terus buang lagi. Rasain bahwa energinya itu seperti naik tangga. Padatnya gitu ya. Level 1, ke level 2, di nafas kedua dia naik lagi, nafas ketiga naik. Makin lama makin padat. Bukan 1, terus turun lagi, naik 1 lagi, turun lagi, nggak gitu. Ini naik dari tangga yang pertama, naik kedua, jadi naik terus gitu. Fokus dulu, kasih jarak, kasih jarak, kasih jarak. Full. Rasakan kepadatannya. Sedikit lagi, 30 detik lagi, fokusin ya. Jantung di kiri, dada kiri ada jantung, di mana kita bisa nitip energinya ke seluruh tubuh lewat darah. Buat yang tangan kiri, kita ngobrol di daerah perut, banyak yang bisa dapat manfaat di situ. Kita nggak tahu organ mana yang kita perlu gitu ya. Oke, biarin aja dulu. Oke. Teman-teman tetap rasakan si kepadatan bola yang lagi dipegang. Oke. Sekarang kita fokus banget. Tangan kanan kan pegang bola tuh. Bolanya kita mau taruh di dalam jantung. Jadi hitungan 3, 1, 2, 3, masukin bolanya ke dalam jantung.
jantung ada, masukin di dalamnya. Bayangin gitu ya. Yang tangan kiri, itu dulu deh satu-satu ya. Satu, siap-siap. Yang tangan kanan dulu, bolanya masukin ke dalam jantung. Ke dalamin gitu ya. 1, 2, 3. Pasang. Das. Yang tangan kiri, masukin ke dalam rongga perut. Bebas lah. Rongga perut aja dulu. 1, 2, 3. Set. Das. Niatin energinya bakal muter sendiri, lebih cepat putarannya, akan muter otomatis setiap hari jam 8 pagi dan jam 8 malam. Niatin gitu. Bola ini akan muter lebih cepat di 8 pagi dan 8 malam. Niatin sekali lagi, bola ini akan muter lebih cepat jam 8 pagi dan 8 malam. Kunci, tarik nafas yang dalam, tahan dulu, pas buang, des gitu, digedein. Set. Buang, des, set. Dipatenin gitu ya. Oke, tangannya taruh lagi atas. Paha. Kalau ngilu-ngilu wajar. Buang sampai habis. Ya, 3 kali nafas dada, terus nafas perut. 3 kali nafas dada yang terbaik, terus nafas perut. Ya, terusin 3 kali nafas dada, terus nafas perut. Ya, oke. Tarik nafas biasa yang dalam. Terus buang. 3 kali. Ya, harus 3 kali. Sedalam mungkin. Relaksin badannya. Goyang-goyangin. Oke, ya. Harusnya sih udah fresh ya. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau kesulit apa? Ada yang mau sharing mungkin? Kerasanya seperti apa? Mangga, tinggal nyalain mikrofon. Kalau sudah selesai, jangan lupa matiin lagi biar suaranya nggak tabrakan. Oke. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita jelasin atau apa gitu? Ya, kerasanya gimana mungkin? Pas megang bolanya kerasa. Siapa yang udah kerasa megang bolanya? Kayak megang bola tenis biasanya sih. Wah, masih pusing, Kang. Belum bisa ngomong. Jangan. Gimana, Kang Joko? Ya. Saya merasain malah yang kurang konsentrasi ya. Merasain malah kayak ada angin muter itu di sekitar badan saya. Ada angin muter di sekitar badan. Itu Ya, pas lagi. pas sering-sering gitu. Fokus waktu fokus di telapak tangan tadi itu ada juga yang ngerasain di situ. Gitu. Di sininya muter gitu. Ya, terus sama waktu di dada sini, waktu di dada itu kok kayak ketarik tangan saya ke dada. Masuk gitu, tok gitu ya? Iya, Oke. kayak ketarik gitu. Kayak kesedot gitu. Oke, siap. Yang lain, ada yang ngerasain yang sama dengan Kang Joko? Atau cerita deh apa yang dirasain dulu deh, biar sekalian jawabnya. Nggak usah malu-malu ya, nggak ada yang salah loh ya. Ini kan teman-teman menceritakan apa yang teman-teman rasakan. Jadi nggak ada yang salah. Coba, biar sekaligus dirangkumnya nanti. Apa yang dirasain tadi? Bagian mana, rasanya seperti apa? Oke, Kang. Saya Kang, Tohir Kang. Yuk, siap, Kang. Saya tadi yang terakhir aja, yang di dada itu sebelah kanan lebih kenceng banget daripada yang kiri ya, rasanya. Kencang apanya? Muternya gitu? Padat gitu ya. Jadi
kayak full gitu ya, meskipun dia Oke. jaraknya agak ada. Nah, kayak gitu. Daripada yang kiri, atau mungkin karena kurang konsen apa ya yang kiri. Ini kalau ini Kang Joko sama Kang Tohir ini belum apa-apa udah menjudge diri kurang konsentrasi. Pede atau harus percaya diri. Oke, satu orang lagi deh. Sok, yang lain gimana kerasanya? Ya, oke Kang, makasih. Ya, sama-sama. Yuk. Siapa ya? Bu Nani? Ya, Bu Nani. Oh, siapa? Bu Is? Dada sebelah kirinya panas, asap ke dalam masuk gitu. Ada panas yang masuk ke dalam. Ya, Oke. sama perut juga sama. Siap, siap. Bu Nani kayak tadi mau ngomong, Bu Nani. Ayo, silakan. Nah, ini Kang, kalau saya kayaknya bernafasnya itu belum sinkron, Kang. Kadang-kadang lulus, kadang-kadang enggak gitu. Oke. Tapi pas akhir ini, dada ini memang yang kanan itu lebih terasa Padat gitu. daripada yang kiri ya. Apa karena saya punya penyakit jantung? Oh, siap. Wah, ini udah. Ini, oh. Ya enggak, saya memang punya penyakit itu. Ya, oke. Ya. Oke, siap. Oke. Oke ya, teman-teman sekalian. Masih ada yang mau cerita dulu sebelum dibuat bulat gitu, dipolistikan. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama yang saya mau address adalah tadi ya, yang saya sudah sampaikan bahwa teman-teman sekalian, ketika kita berlatih adalah saat dimana kita harus fair itu bahasa Indonesia apa lebih tepatnya adalah harus adil dengan diri sendiri. Maksudnya apa, Kang? Adil tuh? Kita harus terima badan kita apa adanya dan jangan sampai kita berprasangka gitu ya. Tadi teman-teman berarti kebayang tuh, saya udah kebayang sepanjang latihan teman-teman tuh udah ngerasa nggak konsentrasi gitu ya. Atau misalkan udah ngerasa jangan-jangan saya sakitnya apa ya. Jangan-jangan itu adalah hal-hal yang tidak kita perlukan pada saat berlatih. Karena pada saat berlatih mau apapun badan kita ngomong apapun, ya kita terima gitu ya, tanpa kita harus menghakimi badan sendiri kira-kira gitu ya. Nah, apa yang sekarang kita ngobrol ke yang masalah ngerasain di sekitar badan gitu ya. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman tadi perhatiin sebetulnya, dan nanti pasti kalau udah sering latihan lagi, pasti kerasa banget. Ketika kita berlatih itu, kan ada proses-proses dalam tubuh kita ya, keluar energi segala macam gitu ya. Nah, energi itu beradiasi ngebentuk si putaran-putaran di luar tubuh kita. Kalau kita gini, tadi kan kita maksa ya, pengen di sini ada putaran gitu ya. Tapi sebetulnya di sini muter, di badan itu muter, di ruangan itu muter, jadi memang semuanya itu bergerak gitu. Nah, jadi wajar kalau kita ngerasa ada yang zet gitu muter-muter di sini. Pas gini ada yang kayak misalkan tangan kita gini nih, ada yang ngerasa ada yang zet ke sini kayak ular ngebelit, baru gitu, wajar itu. Karena memang seperti itu. Nah, tinggal kan tapi Kang itu cuma sekilas-kilas gitu ya, rasanya gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang kita dalam proses melatih kepekaan supaya bisa terus-menerus terasa, kan gitu ya. Artinya teman-teman yang ngerasain sensasi-sensasi lain, itu emang benar. Teman-teman yang belum ngerasain sensasi-sensasi lain, itu juga benar. Dalam konteks berarti teman-teman bisa fokus pada titik-titik yang memang harus difokuskan. Gitu ya. Kira-kira itu ya. Jadi, ada memang orang yang spektrumnya luas, jadi dia ngerasain semua gitu ya. Ada teman-teman yang setting otaknya memang gampang fokus di satu titik, itu mah ya sesuatu yang memang harus kita terima, tinggal dilatih aja kan gitu ya. Terus masalah tadi kanan lebih padat. Tiap orang punya gini. Bukan tangan. Kan kita kenapa sih ngerasain dengan tangan, telapak tangan terutama? Karena di telapak tangan ini adalah bagian yang paling banyak sensor saraf selain muka gitu ya. Jadi tangan sama muka itu paling gampang ngerasain si tekanan-tekanan ini. Cuman kan kalau tarik buang mukanya dimajuin kan aneh gitu ya. Yang mending tangan yang dimajuin lah, kira-kira gitu.
Dan kita kan nggak akan terapi pakai muka, nempelin muka di perut orang kan nggak kan. Nah, ini adalah dua bagian yang paling banyak sensornya, begitu. Tapi memang tiap orang bahkan kiri kanannya nggak sama. Sama seperti tangan kita, ada tangan kanan dominan lebih kuat dibandingin tangan kiri. Tapi kadang-kadang tangan kiri lebih sensitif dari tangan kanan. Itu tiap orang beda-beda. Yang Kang, apakah harus seimbang? Nggak usah. Di awal-awal tuh kita nggak usah mikirin harus seimbang, harus kanan kuat, kiri kuat, enggak. Yang penting kanan dilatih, kiri juga dilatih. Sehingga misalkan kondisi awal kita kanan 10 nih, kiri 5. Ketika kita melatih keduanya, apa yang terjadi adalah kanan nambah jadi 15, kiri nambah jadi 10. Dua-duanya ada progres. Itu yang kita kejar. Jangan sampai kita bilang, oh kok kanan saya lebih kuat, berarti saya kirinya nggak jago, ada masalah nih, ada apa. Nggak usah mikir gitu. Yang harus kita fokusin adalah progres. Dua-duanya maju, ya oke lah, kan gitu ya. Suatu saat nanti di masa depan, ketika kita sudah mulai latihan yang udah sering segala macam, barulah dia akan ngejar ngebalance gitu. Biasanya bakal ngebalance sendiri, tapi tidak harus dilakukan di awal-awal. Ya. Jadi terima kondisi badan kita, yang penting kita latih satu tahap lebih maju. Itu yang jadi fokus kita. Ya, itu yang masalah kanan lebih kuat atau kiri lebih kuat. Kadang-kadang nanti teman-teman nemuin saya ternyata kalau latihan olah nafas lebih kerasa bla bla bla, tapi pas terapi kayak ngeplos misalkan. Ada nanti pas praktek terapi malah nggak kerasa dan teman-temannya. Ya mungkin memang settingan badan kita buat berlatihnya lebih tuning gitu ya. Ketika kita tanpa nafas kita jadi kurang tuning ya. Nggak apa-apa. Yang penting ya terapi jalanin, latihan jalanin. Itu ya. Terus tadi masalah energi masuk. Ada yang ngerasa energi kayak nyedot gitu, pluk gitu ke dalam? Selain tadi siapa? Kang Joko ya yang kerasa. Yang kerasanya gimana yang lain? Pas naruh. Gitu. Kang nggak kerasa apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak kerasa apa-apa juga nggak apa-apa. Panas. Ya. Oke ya. Tadi adalah gini. Saya berharap semuanya sih udah kerasa kayak padat-padat. Ada yang belum kerasa nggak padat-padatnya? Saya nanya dulu nih, sebelum kita kemana-mana nih. Ada yang belum kerasa nggak padat-padatnya? Kadang-kadang. Udah semua kerasa berarti? Kadang-kadang. Oke ya, udah ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ngerasa itu padat dan udah kerasa kayak ngumpul, itu adalah energi yang ngumpul. Nah, ini yang dipakai buat terapi. Terapi itu, nah ini ya, ini konsep pertama yang saya pengen sampaikan. Teman-teman sekalian, terapi itu nggak butuh energi yang besar. Ini penting ya. Nggak butuh energi yang besar. Kalau kita ke teman-teman mungkin udah pernah ke Jalan Subang, terapisnya Kang Sodik bisa sehari berapa puluh. Kenapa? Karena memang kita tidak perlu mengeluarkan energi yang besar buat menerapi pasien. Kenapa? Karena yang dilakukan itu bukan ngasih energi. Ini ya kita samain ya. Terapi itu bukan kita ngasih energi, bukan. Kita itu adalah nyeting si tubuh pasien supaya energi kita kan muter nih, set. Energi putaran ini yang tempelin, sehingga nanti dia muter terus, set. Jadi teman-teman kalau sekarang diem nih, ini energinya muter, set, gitu. Sehingga nanti dia akan nyedot energi, set, gitu. Di perutnya juga akan nyedot energi. Jadi terapi ini berjalan walaupun sudah selesai terapinya, dia akan muter. Apa yang kita manfaatnya apa? Bukan manfaat ya. Keuntungan yang kita peroleh apa? Kita ya tadi energinya nggak usah besar. Beda, ini bukan kayak nyiram tanaman. Nyiram tanaman satu ember jus gitu, nggak gitu. Lagi pula kalau kita nyiram tanaman kan secukupnya aja harusnya. Kalau kita energi kasih terlalu besar juga mubazir, karena badan itu perlu waktu buat nyerap, kan kira-kira gitu ya. Maka teknik putaran ini yang teman-teman lakukan tadi adalah cara yang efektif untuk bisa ngebantu orang lain via terapi. Nah, kuncinya tadi, teman-teman harus bisa ngerasa banget energinya padat, gitu ya. Kalau udah bisa kerasa putar, lebih bagus. Ya, tapi saya mau bilang lagi, kalau udah kerasa padat, itu sebetulnya dia udah muter. Masalahnya kita belum ngerasain putarannya doang gitu. Ya. Sama kayak misalkan di tangan saya ada virus dan bakteri. Pasti ada.
Cuman kita nggak lihat doang gitu. Apakah bukan berarti karena saya nggak lihat di sini ada virus, di sini nggak, bukan berarti karena saya nggak melihat di sini ada virus, berarti di sini nggak ada virus, enggak. Di sini pasti ada virus, ada bakteri pasti. Cuman saya nggak ngeliat doang. Nah, teman-teman ngerasain padat, itu pasti ada putaran. Cuman teman-teman belum ngerasain doang. Ketika kita nerapi, yang dilakukan ya tadi, bayangin aja udah, tempelin aja udah, gitu ya. Nanti dia akan muter sendiri di titik-titik yang kita niatkan itu. Makin sering kita melatih, seperti naik sepeda, makin sering kita berlatih naik sepeda, makin mahir. Makin sering kita praktekkan, kita akan makin terbiasa. Bentukannya akan makin bagus. Nah, disinilah yang menurut saya poin pertama yang harus kita pegang. Karena biasanya teman-teman yang berlatih itu nunggu jago dulu, baru mau nerapi. Padahal nggak mungkin tercapai kalau nunggu jago. Karena jago itu proses yang dijalani sehingga jadi jago. Ya, bayangin ya teman-teman baca buku tentang bagaimana cara berenang, bagaimana cara naik sepeda, tapi nggak pernah naik sepeda, hanya baca buku yang akan bisa-bisa. Naik sepeda itu harus menjalani, jatuh-jatuh nggak apa-apa, belum mahir nggak apa-apa, goyang-goyang nggak apa-apa, tapi nanti akan jadi jago. Nerapi pun begitu. Kita mah realistis aja ya, mungkin nggak semua dari kita pengen nerapi jadi terapis yang gimana, dan saya pun tidak mengarahkan ke sana. Tapi minimal kan kalau buat diri sendiri, buat keluarga terdekat kan kayaknya gitu ya, bagus kalau bisa ngebantu gitu ya. Nah, kuncinya tadi di kepekaan itu. Nah, latihan hari ini fokusnya adalah dengan yang cakar-cakarin ya, bikin putaran energi di telapak tangan. Ini penting banget. Ya, kalau teman-teman pengen cepat, seminggu ini sampai nanti hari Rabu depan, latih terus. Ya, semua gerakan cakarin. Sampai nanti ini kayak pegang bola. Jari-jari dari sini nih, dari jari-jarinya nanti akan kejang sendiri. Sampai ngilu-ngilu kayak mau kram. Itu tandanya kepekaannya udah jalan padat banget. Nah, ini yang nanti kita akan sangat terbantu kalau berlatih. Ya. Mungkin itu nih penjelasan dari pertanyaan tadi. Satu pertanyaan lagi mungkin, bisa penasaran? Saya mau nanya, bagaimana caranya napas dada itu supaya kita tuh buang sampai habis, kayaknya susah banget gitu loh. Gimana cara? Soalnya teman-teman yang lain kayaknya udah pada jago nih, Bu. Coba kita tanya. Gimana caranya biar habis banget gitu. Gampang, Bu, tinggal nambahin akhiran lah. Habis jadi habislah. Kayak susah. Sekarang jadi susah kayak gitu loh. Gini Akang dan Tete. Ya. Judulnya adalah latihan olah nafas. Ada latihan olah nafas. Kita nggak bilang ini jago olah nafas. Gitu ya. Grup ini nggak dinamain jago olah nafas. Kalau jago olah nafas buat apa? Kita adalah orang-orang yang nggak bisa, pengen bisa. Makanya kita berlatih. Berlatih itu ngagaleong itu bahasa Indonesia. Bisa jadi nggak tepat sasaran dulu, kemana dulu gitu. Namanya juga latihan. Kita grup ini juga namanya olah nafas, gitu ya. Namanya badan kita pengennya enak. Ya, ingat ya, namanya badan kita pengennya enak. Pikiran kita pengennya enak. Kalau bisa tiduran ngapain latihan kan gitu ya. Kalau bisa nontonnya drakor Ikatan Cinta ngapain latihan, buang-buang waktu kan gitu ya. Lebih enak nonton begitu. Nah, ketika kita berlatih, kalau benar nih, teman-teman diem dulu, fokus, berlatih, kalau benar nafasnya 5 kali nafas itu udah ngos-ngosan. Keringat udah keluar, di sini udah basah, nariknya dikit gitu. Itu dijamin kalau buangnya sampai habis. Kenapa? Nah, setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Badan kita teriak-teriak. Saya kurang oksigen. Dia perintah ke otak. Cepetin nariknya. Sama kayak lari gini. Lari kan biasa, begitu kita nanti kan jadi ngos-ngosan ya. Kan kita nggak minta dia ngos-ngosan, tapi dia ngos-ngosan sendiri. Karena badannya minta oksigen. Dia akan melakukan segala macam cara supaya kita nariknya jadi cepat, buangnya nggak sampai habis. Karena dia tahu buang sampai habis itu nggak enak. Teman-teman, kalau buang sampai habis itu nggak enak.
udah ini habis. Kayaknya udah habis. Padahal dikeluar lagi. Kalau saya nggak baca sampai buang gitu kan, baru tarik. Kalau saya gitu, terus masih bisa ngomong tarik, artinya saya juga nggak habis. Cuman karena saya harus ngasih aba-aba aja. Kan kalau saya ngomong berarti ada udara yang keluar ya. Kalau teman-teman mungkin merhatiin kalau kita lagi bareng-bareng, buang habis sampai habis, tarik, ada masih tarik berarti saya belum buang habis. Nah, jadi nggak ada, kalau jawabannya adalah ya nggak ada lain ya harus dilatih dan menghadapi ketidakenakan terjadi. Cuman saya mau ngasih apa ya, ngupahan bahasa Indonesia apa? Ngasih apa ya? Kayak insentif gitu ya. Gini teman-teman. Latihan itu nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama lah. Bohong kalau kita mau latihan lama-lama mah. Pasti bohong. Ibu bapak, akang teteh, latihan 5 kali nafas saja. Setiap latihan cuma 5 kali, nggak boleh lebih. Ya, jangan bilang, oh saya masih kuat, nggak usah. 5 kali nafas. Jadi misalkan habis sholat nih, subuh, oke saya mau 5 kali nafas. Tapi buangnya sampai habis. Habis. 5 kali nafas dah. Setiap sholat 5 kali nafas aja dulu. Nanti misal, lagi iklan, 5 kali nafas. Lagi apa? Gitu aja mainnya. Nanti badannya akan cepat adaptasi. Dibandingin saya hari ini mau latihan 30 menit, gitu. Nggak akan jadi aja itu. Biasanya nggak jadi. Gitu ya. Nah, itu trik-triknya. Kenapa? Karena gini, 5 kali nafas dengan nafas yang benar, itu efeknya lebih dahsyat dibandingin mungkin 10 kali 10 menit, tapi nafasnya nggak maksimal. Itu aja. Mending dikasih uang 100.000 atau mending dikasih emas 1 gram, kan gitu ya. Kan mending emas 1 gramnya cuman, walaupun segram kayak kan nilainya ini ya, dibandingin dikasih koin 1 gepok gitu ya. 1000-an ya, lebih berat, tapi yang nilainya gimana kan gitu. Kira-kira gitu. Oke. Mungkin itu teman-teman ya buat hari ini. 1 jam udah 1 jam 4 menit. Thank you banget udah berlatih. Yang saya penasaran ini Kang Dharma ini pakai wallpaper tadi. Diem aja. Masih Oke deh. nafas perut, Kang. Habis perut. Tadi telat soalnya. Oke, kalau ada apa-apa, tanyain aja di grup ya. Selama masih berhubungan sama latihan, insya Allah saya akan jawab gitu ya. Saya memang bukan orang talkative ya, bukan orang yang sharing atau apa gitu. Cuman kalau teman-teman nanya, pasti saya usahakan sebaik mungkin buat pemahamannya lebih bulat gitulah kira-kira. Oke. Nuhun buat latihan hari ini kita akhiri bareng-bareng ya dengan istighfar, astagfirullah. Mohon maaf kalau saya ada yang salah. Alhamdulillah kita sudah bersama dan masih ada kesempatan. Dan kita tutup dulu latihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Kamis. Jangan lupa minum ya sebelum tidur. Oke. Kita akhiri ya. Oke.